Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Video kali ini Ibu akan membahas tentang tema 3 yaitu makanan sehat. Dan subtema yang pertama, sistem pencernaan hewan dan manusia. Sebelum kita mulai, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui sistem pencernaan hewan, mengetahui tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem pencernaan hewan dan sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem di mana tubuh yang memproses makanan dan mengubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Struktur organ pencernaan pada hewan itu apa saja ya? Terutama pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki sistem pencernaan yang berbeda-beda tergantung pada makanan, habitat, dan struktur tubuhnya. Kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh organ pencernaan pada hewan vertebrata. Masih ingat ya, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang seperti belalang, katak, ikan, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, sistem pencernaan pada serangga. Susunan organ atau alat pencernaannya yaitu berupa mulut, tembolok, kerongkongan, empedal, lambung kelenjar, usus, anus. Dan yang terakhir adalah rekum. Alat pengecap pada belalang terdapat pada bibir bagian atas dan rahang bawah yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah sistem pencernaan pada katak. Saluran pencernaan makanan pada katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, kloaka, pada mulut terdapat gigi dan lidah. Usus halus dilengkapi dengan pembuluh darah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Dan yang ketiga, sistem pencernaan pada ikan, yaitu terdiri dari lambung, mulut, kerongkongan, anus, usus. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi yang berbentuk kerucut yang tumbuh pada rahang atas dan rahang bawah. Sisa makanan ikan dikeluarkan melalui anus. Dan yang ketiga adalah sistem pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan pada reptil meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kloaka, serta kelenjar pencernaan berupa hati, empedu, dan pankreas. Makanan akan dicerna melalui mekanik pada dinding-dinding lambung. Dari lambung, makanan yang telah hancur disalurkan ke usus dan mengalami proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa-sisa pencernaan dibuang melalui kloaka. Dan hewan vertebrata yang akan kita bahas hari ini, sistem pencernaannya contohnya adalah cacing tanah yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki sistem pencernaan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, anus, dan usus. Cacing tidak memiliki gigi. Makanan dialirkan dari mulut melalui kerongkongan untuk disimpan di dalam tembolok. Pada kerongkongan cacing terdapat 3 pasang kelenjar zat kapur yang berfungsi untuk mengurangi keasaman makanan.
Dari tembolok, makanan dialirkan menuju empedal dan sisa-sisa makanan dibuang melalui anus. Ini adalah hewan avertebrata. Hewan yang lain yang akan dibahas adalah masih hewan vertebrata, yaitu sistem pencernaan pada Aves. Terdiri dari paru, kerongkongan, empedal, lambung, tembolok, usus, kloaka. Dari tembolok makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung unggas dibedakan menjadi lambung kelenjar dan lambung pengunyah atau disebut empedal. Lambung kelenjar menghasilkan getah pencernaan untuk mencerna makanan. Berikutnya adalah sistem pencernaan hewan ruminansia, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Alat pencernaan hewan ruminansia contohnya seperti sapi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Namun hewan ruminansia memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hewan lain, yaitu lambung hewan ruminansia misalnya sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Makanan dari mulut melewati kerongkongan lalu masuk ke dalam rumen. Di dalam rumen terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba, yaitu bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi seperti bubur. Kemudian makanan dikembalikan ke mulut dan dikunyah pada saat sapi sedang istirahat. Makanan dicerna melalui lambung, kemudian masuk ke dalam usus halus dan sisanya melalui anus. Untuk pelajaran berikutnya masih berkaitan dengan sistem pencernaan. Nah, kali ini kita akan bahas sistem pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan adalah proses pemecahan dan pengolahan bahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Alat pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian masuk ke usus besar, usus halus, dan yang terakhir adalah anus. Selain alat-alat pencernaan, proses pencernaan makanan juga dibantu oleh beberapa kelenjar pencernaan yang terdapat di dalam tubuh, seperti kelenjar ludah, hati, dan kelenjar pankreas. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah. Komponen-komponen tersebut berperan dalam mencerna makanan di dalam mulut. Selanjutnya makanan yang dicerna dalam mulut kemudian didorong masuk ke dalam kerongkongan dan diproses, dihancurkan masuk ke dalam lambung. Kemudian baru sari-sari makannya masuk ke usus halus dan sisa makanan itu dimasukkan ke usus besar dan dibuang ke anus. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, kali ini Ibu akan memberikan satu video untuk antum. Silakan menonton. Di bawah pohon besar, enak untuk Iya. mencari angin. Oh, Pang, Ping, mari kita istirahat dulu. Mari kita makan. Ayo. Wah, ada kerbau. Ayo kita beri makan dia, ya. Wah, kerbau makannya kuat ya. Iya, kerbau, aku makan hanya sedikit, tapi makanmu banyak sekali. Lambungku besar, lambungmu kecil. Strukturnya berbeda. Kalau tidak percaya, tanya kakek pengetahuan saja. Kakek, Pengetahuan. Oh, kakek sudah dengar. Ayo kita ke sana. Ayo manusia kecil. Bagaimana kami bisa masuk, Kek? Cara lama. Berubah kecil dulu baru masuk. Kita masuk lewat rongga mulut. Ini saluran makan. Makanan yang kita makan melalui rongga ini sampai ke lambung. Nah, kita sudah sampai. Ini adalah pintu lambung, ya. Aku masuk dulu. Ini adalah lambungnya. Bentuknya mirip sebuah hulu yang bengkok.
Dindingnya terdapat saluran dan lubang-lubang panjang. Di atasnya ada lendir lambung. Kek, kenapa di lambung terdapat banyak saluran dan lubang? Mari kita lihat bagian luarnya saja. Lihat, makanan sudah masuk. Perhatikan. Ping Ping, Pang Pang, lihat. Anak-anak, aku mau mulai bekerja ya. Wah, Buka lambung lagi. Lihat, makanan jadi bagian kecil. Lubang-lubang di dinding lambung berfungsi menghancurkan makanan. Namun untuk mencernakan makanan, ia mengandalkan enzim dan asam lambung. Karena bantuan mereka, makanan pun dihancurkan dan dicerna sampai hancur. Wah, hebat sekali. Enzim dan asam lambung benar-benar merupakan mesin pencerna makanan di lambung. Makanan akan singgah di lambung sekitar 3-4 jam. Setelah dihancurkan dan dicerna lambung, akan terdorong ke depan melalui pintu kecil di mulut lambung. Mereka mengalirkan makanan itu kepada usus, dan usus akan menyerap nutrisi dalam makanan tersebut. Aku mengerti, rongga mulut sampai ke lambung dan usus merupakan organ yang bersatu. Jika mulut tidak menghancurkan makanan, maka lambung sulit mencernanya, sehingga usus tidak bisa menyerap nutrisi di dalam makanan. Iya, betul. Tapi ada anak kecil yang makan makanan tidak dikunyah sampai hancur, malah ditelan begitu saja. Sehingga makanan yang masuk ke dalam lambung sangat kasar. Kalau begitu, bagaimana aku bisa mencernanya? Makanan yang memenuhi lambung ini kasar, besar, dan kering. Enzim dan asam lambung sibuk sepanjang hari, tetap tidak bisa menghancurkan dan mencernanya. Anak ini benar-benar ceroboh. lalu bagaimana dengan sisa makanan itu, Kek? Apa boleh buat, pencernaan jadi kurang sempurna. Aku akan mengembalikannya dan mengeluarkannya. Jadi dengan begitu tidak hanya nutrisinya yang hilang, lambung pun pasti terluka. Makanya, kalau kalian makan, harus dikunyah sampai halus dan hancur. Ludah di dalam mulut bisa membantu kalian mencerna makanan dan membunuh kuman. Anak ini akhirnya sudah mengerti. Makanannya dikunyah sampai halus dan hancur, dan pelan-pelan menelannya. Bagus sekali. Yang dikirim anak ini adalah makanan bergizi. Enzim dan asam lambungku sudah mencernakannya, dan usus pun mudah menyerap nutrisinya. Dan jika merasa nyaman, maka dia akan sehat. Betul tidak? Kau punya permintaan apa lagi terhadap anak kecil? Lambung bisa menyusut dan membesar. Seperti kantong plastik. Tapi ada anak kecil yang tidak suka sarapan atau makannya tidak tepat waktu. Dengan begitu lambungnya pun kosong dan menyusut. Saling bergesekan akan muncul penyakit. Menyusut hingga sekecil itu. Aku selalu makan. Kalau melihat makanan enak, aku makannya banyak. Terlalu kenyang pun tidak boleh. Makanan akan memenuhi lambung sehingga tidak ada ruang kosong. Jadi sulit dicerna. Maka lambung pun mudah sakit. Aku tidak lihat, tidak tahu. Aku harus mengubah kebiasaan makan terlalu kenyangku. Terima kasih atas pelajaran yang kau berikan. Sama-sama, silahkan tanya lagi. Baiklah, mohon buka lambungmu, biar kami keluar. Nah, sekarang kalian sudah mengerti. Sudah waktunya kita pergi. Ucapkan selamat tinggal pada kerbau dulu. Kerbau, kami tidak mau makan sepertimu. Makannya banyak, tapi harus dikunyah dan jalan pelan-pelan. Makan harus teratur dan harus tepat waktu. Iya, bagus sekali. Ya, semoga video kali ini bisa antum pahami dan latihannya di Google Form ya. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.